Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga mengingatkan kepada kita semua tentang tujuan hidup kita di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku Allah Ta'ala. Sehingga setiap perkataan, perbuatan, bahkan sudut pandang kita harus bernilai ibadah. Baik ibadah-ibadah makhluk seperti sholat, membaca Al-Quran, kasih umroh dan lain sebagainya, atau ibadah-ibadah amalan. Makan kita, minum kita, tidur kita, kerja kita, berkeluarga kita harus bernilai ibadah. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya bisa menunaikan tugas kita di dunia, beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan sampai akhir hayat. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita tentang koruptor atau korupsi. Kemarin sudah sampaikan bahwa salah satu penggambar majunya suatu negara adalah banyaknya para koruptor yang menggunakan, yang menyelewengkan uang-uang negara untuk tujuan-tujuan pribadi, sehingga kepentingan-kepentingan umum itu kemudian terabaikan. Nah, kenapa kok orang itu korupsi? Salah satunya karena adanya kerakusan. Orang itu rakus atau orang itu ingin mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih banyak. Pada setiap nikmat itu besok akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga semakin besar, semakin banyak nikmat-nikmatnya, akan semakin besar tanggung jawabnya. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman, rezeki itu yang paling penting adalah yang berkecukupan. Seperti pada contohnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita itu mempunyai kebutuhan 1 juta,
Terus ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita diberi rezeki berupa barang dan jasa sebanyak 10 juta. Yang kedua, butuhnya 1 juta, ya. Barangnya juga 1 juta. Yang ketiga, butuhnya 1 juta, adanya cuma 100.000, ya. Kira-kira dari 3 ini mana yang paling baik, ya? Mungkin sebagian orang mengatakan yang pertama. Kenapa pertama? Karena barang dan jasa yang didapatkan lebih banyak dibanding dengan kebutuhannya. Butuh 1 juta diberi 10 juta, sing 9 juta nggih napa kira-kira? Oke, nggih neko-neko Pak. Di neko-neko itu biasanya terjadi namanya takdir. Takdir itu adalah memubazirkan, ya, atau apa, menyia-nyiakan, sudah punya masih beli lagi dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga itu ya maaf saja, butuhnya 1 juta ada 100, berarti harus pulang 900, kadang sosok ya pinjam sana sini dan sebagainya. Kan yang paling baik adalah yang paling pas, ya, tengah-tengah. Maka mari katakan qad aflahal man aslama wa kana rizquka kafa. Sungguh bahagia orang yang Islam, yang bertakwa Allah Ta'ala, yang rezekinya itu berkecukupan, pas-pasan, bukan terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak mungkin enak di dunia, tapi besok di akhirat karena harus mempertanggungjawabkan yang banyak. Kalau kurang ya nggak enak di dunia. Kenapa? Harus cari utang sana sini. Makanya kita berusaha mendoa kepada Allah supaya kita diberi rezeki yang cukup, yang barokah. Kemudian bab masalah kerakusan manusia. Salah satu sifat buruk yang ada pada manusia adalah sifat kebinatangan, mulai dari rakus atau mungkin tamak dan lain sebagainya. Maka Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, "Lau anna li ibni Adam wahiyan min dhabi." Ya, seandainya anak Adam, manusia itu punya 1 lembah emas. Ibu-ibu paling-paling punya emas berapa ton? Gram bu ya? Gram apa kilo? Adanya emas sesuai emas kita, ada emas-emasan kita, Mas Budi, Mas Agus kita. Seandainya anak Adam itu banyak 1 lembah, lembah itu ini gunung, ini namanya lembah, kita. Sekian ini lembah itu berarti kan beribu-ribu ton. Angkat ayakun lahu wadiani, maka dia pengen punya 2 lembah. Di 1 lembah emas itu enggak cukup, pengen 2 lembah. Dan tidak akan mencukupi kepadanya kecuali kalau sudah dimasukkan ke dalam tanah. Sudah punya 2 lembah, yang pengen 3 lembah, pengen 4 lembah dan sebagainya. Kalau sekarang dirupiahkan, mungkin punya 1 triliun ya kurang, punya pengen 2 triliun dan seterusnya. Wa itu puluh alaman tabat, dan Allah memberi tobat bagi orang yang mau bertobat. Maksudnya keinginan untuk mendapatkan apa yang semakin banyak itu suatu kesalahan, suatu perkara yang dosa. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan yang tidak pada haknya. Seandainya kita pengen yang lebih baik, yang lebih banyak, monggo didoakan, tetapi jangan lupa untuk mendapatkan atau menjadikan keberkahannya. Contoh saja. Seandainya kita punya 1 rumah, ya, terus kemudian yang namanya orang itu kan kemudian punya anak, anaknya kemudian dewasa kemudian menikah.
Maka butuh rumah yang kedua, kita berdoa kepada Allah supaya diberi rumah yang kedua dan diberi apa? Keberkahan. Ya. Jadi kalau sekiranya kita butuh, kita berdoa supaya diberikan keberkahan dan apa yang kita minta. Kalau saja Bapak Ibu, ini ada beberapa teman saya kebetulan ya. Ada teman-teman saya itu yang mau saja anaknya orang kaya, ya. Bapaknya kaya, mertuanya kaya. Bapaknya menyiapkan rumah, mereka juga menyiapkan rumah, jadi bingung. Ya. Di rumahnya yang laki-laki yang dari pihak desa bilang, "Nduk iki omahmu mbok nggoni ora?" Wis tak gaweke ngoyo ora mbok nggoni terus piye? Pindah di rumahnya yang putri juga begitu, sing aku juga begitu. Ya. Bahkan ada beberapa teman saya itu sing dibuatkan rumah bapaknya ibunya, dia sendiri buat rumah sehingga rumahnya nggak ada yang menghuni, bahkan sampai rusak ya. Bahkan ditawari di Tanjung itu ya, ada rumah besar Pak. On nenggoni, on boleh wong untuk nenggon itu dibayar. Ya, nggak ada yang mau nenggon itu dibayar, nggak mau. Kenapa? Karena rumah kalau tidak ini adalah kan rusak. Ya. Mari kita semuanya minta rezeki yang pas-pasan saja, yang berkecukupan. Kalau ada rasa maaf saja keragusan pada diri kita, yuk kita hilangkan. Ya, jadi harta itu perlu kita gunakan secukupnya supaya bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus kemudian tidak peduli pada perkara halal dan haram. Nanti Bapak Ibu suatu zaman seperti zaman sekarang yang orang kenal dengan namanya zaman materialisme. Gitu. Ada kalimat contohnya gitu ya. Ada istilah cowok atau cewek matre. Apa artinya? Cewek matre niku nek digoncengi kanggo pit ontel ra gelem. Ya. Cowok matre kok gonceng pit ontel udah paketnya mungkin kalau motor yang bagus dan lain sebagainya, namanya cowok atau cewek matre. Lah dengan berkembangnya paham materialisme, maka manusia itu nanti akan terdorong untuk mendapatkan material, harta benda atau uang yang jumlahnya banyak sehingga tidak memperhatikan dari sumbernya apakah dia halal atau haram. Maka Nabi bersabda, layak tiana ala nasi zaman sungguh benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa layu balik al-mar'u bima akhonda, di mana setiap orang itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta benda. Amin halalin, amin haramin, apakah dari atau dari haram. Dia sudah tidak peduli dari mana, sing penting mendapatkannya. Ya, sudah mendapatkan gaji atau upah atau yang lainnya, tunjangan yang lainnya. Ya, masih maaf saja banyak yang korupsi uang negara, uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, ya. Atau maksud saya yang jadi pedagang, ya, boleh saya sampaikan ada yang namanya abon, ya, abon tahu ya. Abon itu dibuat dari kapas, ya, kapas itu dilembutkan, kemudian dikasih warna coklat seperti abon, terus dimasukkan di roti abonnya dari kapas. Nah, karena apa? Karena ya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ya, atau dengan yang lainnya. Maka kita Bapak Ibu harus hati-hati dengan zaman-zaman yang sekarang. Kalau kita masih tergoda dengan godaan setan,
untuk mendapatkan harta yang banyak, mari kita harus banyak-banyak istighfar, ya. Kemudian minta tolong kepada Allah supaya kita diberi petunjuk, ya. Kemudian sampaikan suatu doa dari Nabi dan kalimat lain, Allahumma akfini bihalalika antara minka. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan barang-barang yang halal dari yang haram. Di hati kita diberi kecukupan dengan apa-apa yang halal, ya. Dan kita harus yakin bahwa rezeki kita itu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Sehingga seandainya kita punya harta benda yang banyak, tetap kita menikmati apa yang jadi jatah rezeki kita. Sedangkan yang tidak jadi rezeki, ya paling nanti adalah untuk orang lain dan sebagainya. Jadi mari kita berusaha untuk mencari yang halal. Memang sebagian orang bagi kadang-kadang dikandani ya sok ngene. Wong boleh haram nyanyi kok boleh halal. Dan justru orang itu kalau memakan barang yang haram, maka bagaikan minum air laut. Yang semakin minum semakin haus, semakin ingin yang banyak. Ya, sedangkan orang-orang yang dia mengkonsumsi barang-barang yang halal, insya Allah akan diberi keqanaatan oleh Allah. Jika merasa cukup dengan apa yang ada. Terus kemudian suap, ya, suap atau resma, bagian dari harta yang haram. Jadi menurut Nabi, praktek-praktek yang namanya suap itu bukan kok didulang, gitu, tapi memang menggunakan uang atau barang untuk tujuan-tujuan yang haram, ya. Entah itu untuk memperlancar usaha, ya, atau untuk meningkatkan harta benda pribadinya, itu termasuk suap. Rasul bersabda bahwa la'anallahu ala rosi wal murtasi. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dengan orang-orang yang disuap, ya. Ada beberapa pengusaha yang ada di Kalimantan, ya, untuk mendapatkan hak-hak konsesi hutan, untuk diberi hak menggunakan hutan itu karena pakai nyogok, ya, disogok, dan kemudian yang menyogok dan disogok itu termasuk orang-orang yang dilaknat Allah. Kenapa? Karena merusak tatanan, merusak keseimbangan, sehingga menimbulkan berbagai macam kebinasaan pun kemadaratan. Yang sekarang sedang viral jalan di provinsi Lampung itu. Kemarin Pak Jokowi ke sana, maunya gubernurnya itu jalannya dimuluskan dalam waktu sekejap. Terus menurut rencana lewat jalan-jalan yang sudah diteraskan dan diperbaiki. Nah, Pak Jokowi kemudian pilih jalan yang berlubang. Jadi mobilnya presiden kemudian lewatnya di jalan-jalan yang berlubang, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya tadi sekali lagi, kadang-kadang antara yang digunakan dengan yang seluruh tidak sama. Kemudian semuanya berusaha untuk menghindarkan diri dari praktek rosi wal murtasam ini, dari praktek suap dan menyuap. Hendaklah kita berjalan sesuai dengan apa yang ada, normal-normal saja. Mboten sak golek sing kata kalau yang lebih banyak itu akan menjadikan binasa kita, ya. Terus kemudian di kantinya dikatakan bahwa atau penjelasan yang namanya ar-riswatu, yang namanya riswah atau suap itu adalah
mayuti sasul li hakim. Dicontohkan yang disebut suap adalah seseorang yang dia memberikan kepada hakim, atau yang lainnya kepada pejabat atau yang lainnya, liyakumalahu, untuk menentukan hukum atau keputusan yang menguntungkan pada dirinya. Ya, saya contohkan seandainya si A dan si B itu bersengketa dalam sebuah tanah, ya. Aslinya miliknya si A, tapi kemudian diklaim miliknya si B. Terus kemudian dia berhukum kepada hakim. Nah, kemudian si B tadi nyogok memberikan uang kepada hakim supaya hakim memberikan keputusan bahwa anak itu miliknya si B, padahal yang adalah miliknya si A. Ya, nah itu namanya nyogok. Ya, yang milu ala mayuridu, atau yang namanya riswah atau suap itu adalah memberikan sesuatu pada penguasa untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ini yang agak ramai juga. Unikat di Lampung namanya Unila beberapa tahun yang lalu, ya, rektornya sempat kena KPK karena ketika menerima mahasiswa baru itu banyak yang menggunakan jalur suap. Ya, itu banyaknya kejadian-kejadian yang ada di negara kita ini, harusnya kita sebagai bagian dari warga negara minimal peduli. Kemudian kita harus mengedukasi, mendidik kepada pribadi kita, ya. Meskipun dalam skop-skop yang lebih kecil, jangan sampai ada yang namanya suap menyuap, ya, atau praktek-praktek pada barang-barang yang haram. Nah, itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak banyak bersyukur, ya. Kemudian yang lainnya dikatakan bahwa al-riswatu adalah al-husnatu ila hajati ilmu sonaan, yaitu riswah itu adalah cara, ya, segala macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan keinginannya dengan cara-cara yang tidak benar. Entah itu yang namanya pembeli, karena kadang-kadang suatu perusahaan punya bagian pembelian. Contohnya kalau kita cermati namanya pihak perusahaan Garuda atau penerbangan, ya, itu kan ada namanya konsumsi, konsumsi untuk apa? Untuk para penumpangnya. Terus ada perusahaan catering yang nyogok kepada mungkin direkturnya supaya cateringnya digunakan. Namanya termasuk yang nyogok, dan itu banyak terjadi di negara-negara kita ini, ya. Makanya kemudian mari kita kembali kepada hukum-hukum yang normal, sehingga nanti apa yang kita dapatkan juga mendapatkan apa-apa yang normal, dan kita harus merasa cukup dengan yang halal. Insya Allah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, ya, atau Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang lain, ya. Nah, sekarang kita kembali juga, semakin banyak para pejabat yang kena jerat ataupun kena KPK, yang itu memang merupakan suatu hal yang sudah banyak dilakukan. Makanya kita harus menghindarkan diri dari hal yang seperti itu, ya. Bapak Ibu, saya contohkan ini adalah orang-orang yang korupsi. Ada yang korupsi cuma 5,8 triliun. Gitu? Ini Bupati Kotim Kota Waringin Timur itu di daerah atau di Kalimantan Tengah yang resmi tersangka karena korupsi 5,8 triliun. 5,8 Ibu nek tinggi tumbas cendol untuk sepinter. Contohnya saja, ya. Korupsi 5,8 triliun
kira-kira dia makan sehari berapa kali. Dikit sak ngoten niku kinten-kinten nek dahar sedina napa ya ping 8. Ya enggak apa, paling-paling ya 3 kali. Misalnya tambah camilan ya paling-paling 6 kali. Ya. Kalau dinilai harganya kira-kira berapa rupiah. Kemudian memakai pakaian berapa lembar ya paling-paling 3 lembar ya 4 lembar. Enggak? Pakaian dalam, baju, kemudian jas. Mau pakai jasnya 5 ya enggak. Naik mobil berapa biji? Kalau mobilnya 25 kira-kira yang dipakai berapa? Ya cuma 1. Enggak? Nah kemudian jika itu berapa persen yang dia konsumsi sendiri dari uang 5,8, lalu kira-kira berapa yang dinikmati sendiri? Ya. Nah dengan ini Bapak Ibu kita lakukan, ternyata orang-orang yang konsumsi dengan jumlah yang begitu banyak itu gak ada manfaat. Ya mung rumangsa, ya mung rumangsa duwe bondo sing banyak tapi hanya tidak banyak karena dia tidak dapat menikmati. Lah kalau cuma rumangsa mbak kata rumangsa duwe perapatan, duwe dan sebagainya. Itu rumangsa ngene dhewe ngono wae. Nah, padahal juga tidak punya kan, kita sama-sama, ya. Demikian juga ini, ya kalau ada 8 ini ya, ini juga begitu. Kejagung ya di Jalan Surya Darmadi Kelurahan Saksalemba karena dia korupsi 78 triliun, tidak cuma 5,8 tapi 78 nolnya 12 ya. Nah terus kira-kira konsep banyak itu kira-kira terus dia makannya berapa kali, yang digunakan berapa persen ya. Padahal yang ditanggung jawab juga 78 triliun, yang dimana tidak ada 1 triliun ya. Sehingga orang-orang yang itu seakan-akan senang tapi seakan menjadi orang-orang yang susah ya. Maka ada suatu buah Bapak Ibu, rizkimu adalah yang kau nikmati, bukan yang kau ingin. Punya uang 78 triliun yang dinikmati cuma 1 miliar umpamanya. Jadi yang 77,9 itu tidak dinikmati, tapi bisa harus dipertanggungjawabkan. Yang saya contohkan, seandainya kita masuk warung makan-makan, kemudian kita makan tahu 3 suruh bayar 10, kira-kira bagaimana? Makan 3 tapi suruh bayar 10, yoga no. Demikian juga kalau kita nikmati cuma 1 miliar tapi kita punya 78, berarti yang kita ada 78 makanya bagi kita orang-orang yang beriman cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian saya sampaikan bahwa orang-orang yang koruptor itu adalah orang-orang yang dungu atau orang-orang yang bodoh ya. Salah satu sifat yang dungu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya. Punya harta tapi enggak manfaatkan orang yang dungu, atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan mandorot ya, korupsi banyak-banyak, terus kita akan menjadikan orang itu masuk ke dalam neraka. Kemudian kenapa kalau dikatakan yang dungu? Karena lagi mereka menggunakan ya harta yang sedikit tapi harus mempertahankan jumlahnya. Semoga itu kita semua semoga dihindarkan Allah dari sifat-sifat kerakusan, kemudian kita dicukupkan Allah dengan rezeki-rezeki yang halal, yang barokah, dan dapat kawan besok di hadapan Allah Ta'ala.
Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Dikali dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum